Nah, jamaah sekalian, setelah saya tadi sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul, di dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang membuat agar supaya kita ini bisa diselamatkan oleh Allah pada saat menghadapi akhir kematian, sakaratul maut. Jamaah, Masya Allah, beberapa bulan atau beberapa pekan terakhir ini, terutama di daerah wilayah Sumatera dan sekitarnya, banyak terjadi musibah bencana. Dan kita juga sebagai masyarakat Sulawesi tentunya memohon kepada Allah, berdoa agar supaya bencana itu Allah jauhkan dari kita semua yang ada di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Saya ini baru duduk di mimbar tadi, teringat ada salah satu hadis bahwa sungguh betapa begitu pentingnya yang dinamakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Au la yulisanallahu alaikum syirarakum au asaba iqabakum au yad'unana wala yustajaba lakum. Ini tiga. Ini sebenarnya memang bagus saya bahas tentang masalah ini, tapi karena saya tidak punya persiapan untuk itu, karena saya juga tiba-tiba masa tiba akal. Rasul memberikan pesan, hendaknya kamu mengajak kepada perbuatan amar ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang baik, dan nahi mungkar. Kalau kamu tidak melakukan perbuatan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan utus kepada kamu seorang pemimpin yang memberikan kejelekan untuk kalian semuanya. Kemudian kalau sudah ada pemimpin yang dengan ulah kepemimpinannya yang membuat rakyat tidak merasa senang, tidak merasa puas, sakit hati, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang lebih mementingkan pada kepentingan dirinya, keluarganya, dan sekutu-sekutunya, maka Allah akan datangkan kepada kamu asap bencana untukmu. Atau pada waktu itu kata baginda Rasulullah, kalau kamu memohon kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka doamu tidak akan diterima oleh Allah. Masya Allah. Kita mohon jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum hassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Hati-hati
suatu ujian fitnah yang paling besar. Allah akan berikan kepada kamu peringatan dari azabmu. Maksudnya dari perbuatanmu sendiri. Dhaharan fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudzikum ba'dal ladzi bima amun la'allahum yarji'un. Azab itu bukan khusus kepada seorang pendosa, tapi secara merata. Kita juga orang yang beriman, kita orang yang soleh, kita orang yang baik akan terkena dampak bencananya. Mudah-mudahan masih ada di antara kita orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang suaranya bisa langsung tembus ke Allah tanpa jarak, orang-orang perindu Allah, orang-orang pencinta Rasulullah, orang perindu surga, orang perindu kebaikan, orang yang hatinya bersih, lurus, jujur, bukan seorang penjilat. Dia mohon kepada Allah supaya Allah hindarkan kepada kita bencana itu. Ya, ini pelajaran untuk kita bahwa memang beberapa waktu yang lalu juga banyak terjadi bencana di Sulawesi, tapi mohon kita tetap memohon kepada Allah supaya Allah hindarkan. Oke. Saya ingin menyampaikan satu hal yang biasa kadang terjadi di masyarakat. Penyakit. Yaitu hal-hal yang menyebabkan kita ini bisa mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah pada saat menghadapi akhir proses sakaratul maut. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita. Mati itu pasti, dan kita tidak tahu. Makanya kenapa mati itu adalah merupakan rahasia dari Allah, agar supaya kita ini bagaimana selalu kasihan sebagai manusia pendosa, manusia kotor, manusia yang penuh dengan hijab, manusia yang selalu mengaku beruswahkan kepada baginda Rasulullah, tapi dia lupa mempelajari adab akhlak sucinya baginda Rasul. Pandai banyak membaca kitab, pandai membaca Quran, tapi isi sucinya Al-Quran dia tidak belajar untuk menyatukan di dalam akhlak dan kelakuannya. Ini banyak. Sehingga maaf, kasihan juga ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan. Ada orang yang ahli ibadah, orang ahli kebaikan, ada orang yang ahli dikenali kebanyakan, tapi toh kenapa astagfirullah di akhir kematiannya dia disusahkan oleh Allah pada sakaratul maut. Namanya dikenal. Kenapa begini? Ini yang menjadi pertanyaan. Nasihat muhasabah untuk kita. Tapi ada orangnya itu dipandang enteng, tidak terkenal. Ya. Dia lebih cenderung untuk bagaimana menenggelamkan dirinya di dalam kedalaman 7 lapis bumi dengan sifat tawadu. Tidak membanggakan diri. Kalau ada titik-titik bintik-bintik penyakit di dalam hatinya, dia langsung istighfar, astagfirullah. Istighfar, banyak muhasabah. Dia ingin mengenal siapa dirinya, siapa saya. Masya Allah, ada saja orang-orang yang diberikan karunia yang sifat demikian, kadang akhir sakaratul mautnya dimudahkan. Ya, dan saya banyak menyaksikan. Bahkan ada orang yang beberapa waktu sebelum meninggal sudah diberikan tanda firasat dari Allah. Ini pelajaran untuk kita.
Intinya saya wasiatkan kepada diri saya, jangan sampai pada saat kita ini mau meninggal dunia, jangan sampai pada saat kita diperhadapkan dengan sakaratul maut, kita bawa sifat-sifat setan, kita bawa sifat-sifat iblis, kita bawa sifat-sifat binatang, kita bawa sifat-sifat kekotoran di dalam diri kita. Waktu menghadap sakaratul maut, bisa jadi itu menjadi penghalang dimudahkannya kita saat sakaratul maut. Makanya selalu ajaran yang kami terima dari ajaran tasawuf, setiap detik, setiap menit keluar nafas, istighfar, 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 istighfar. Siapa dirimu? Tahu kau siapa kamu? Kenali dirimu. Ya. Ini hal yang penting untuk kita nasihat kepada diri kita. Jangan sampai kita ini pulang dengan membawa penyakit-penyakit. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Merugi orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Inti hakikat daripada jiwanya baginda Rasulullah adalah kesucian. Ini saya belum masuk. Ini jarang ini ulama-ulama ahli syariat yang dia berpikir banyak fikih, banyak pintar, banyak alim, banyak hafal Quran, banyak, tapi dia lupa hakikatnya dirinya dari Rasulullah adalah kesucian, saudara. Kenapa? Nabi masih anak-anak, masih kecil, dibedah dadanya oleh malaikat, dikasih keluar penyakit-penyakit, lalu dimasukkan berkah nur ilahi, dimasukkan berkah daripada sifat ketuhanan, supaya dia menghadap kepada masyarakat, kepada umatnya dalam keadaan takhulluqu bihulukillah. Akhlaklah engkau, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Maksudnya di sini sifat-sifat sucinya Allah, miliki itu. Kecuali jangan sombong, jangan ujub, jangan takabur, jangan memuliakan diri, jangan membanggakan diri, sebab sifat itu hanya milik Allah. Tidak bisa. Ya. Oke, nanti lama-lama lagi saya bicara.